My Lecture My Husband episode 7 by Gitlisius. Saya akan menunjuk satu orang yang akan menjadi si pen yang akan berkomunikasi dengan saya masalah tugas atau konfirmasi kehadiran. Dan saya mau orang yang telat tadi yang menjadi si pen. Siapa tadi? Kata Pak Arya yang membuat Rara menyenggol bau gue. Ampun dah, ngapain milih gue segala sih? Inggit Pak, jawab gue. Jam istirahat ke ruangan saya. Ada materi yang saya ingin berikan untuk kamu share ke teman-teman. Di rumah kan bisa, umpat gue. Gue lagi ada di kantin bersama teman-teman gue dan para pacar mereka plus Altan dan Hanif yang emang temen satu kelas sama gue sama Rara. Hari ini si Inggit tumben banget pakai telat segala, mana kocak lagi telatnya, kata Rara heboh sambil ketawa-tawa. Jam siapa emang? Tanya Junah. Pak Arya, jawab Altan yang membuat yang lain menahan tawa mereka secara spontan. Dia ngegali kuburannya sendiri tadi, pakai ketahuan bohong segala, kata Hanif ngakak sambil megangin perutnya geli. Macet kan alasan yang bisa dipakai kapanpun, dimanapun, kata gue yang memberi pembelaan. Lo lupa Pak Arya modelan macam apa? Kata Profesor Esok yang lo gituin sih Wallace, kata Hanif. Lagian lo tumben-tumbenan git, kata Iim. Alarm gue mati. Dimatiin Pak Arya lebih tepatnya, umpat gue. Rusak. Mau aku beliin yang baru, tanya Kara. Nggak usah, yang aku lupa ngesetting doang kok semalam, kata gue. Ya udah, besok pagi aku telepon ya biar nggak kesiangan, kata Kara yang gue jawab dengan anggukan. Gemes gue sama lo berdua, kapan nikah? Kata Yuda. Masih jauh lah Yud. Kita kan gak kayak lo yang dijodoh-jodohin segala, jawab Kara yang membuat gue meringis dalam hati. Oh iya, ngomong-ngomong nikah, Pak Arya udah nikah loh ternyata, kata Altan memulai bahan gosip kali ini. Serius loh? Tanya Kelvin gak percaya. Iya, ada cincin di jari manisnya sekarang. Semester lalu kan belum, kata Hanif gak kalah heboh. Git, lo kan yang sering berhubungan sama si Pak tua akhir semester kemarin. Dia udah pakai cincin emang? Tanya Joanna yang gue jawab dengan gelengan. Gue yang masangin cincin itu, Jo, sebulan yang lalu pas kita liburan. Batin gue nelangsa. Ya elah, heboh amat Pak Arya nikah. Tandanya bagus dong dia udah nemu jodoh. Siapa tahu kadar kekilerannya berkurang, kata Kara. Enggak, jawab gue spontan. Nikah gak membuat dia berubah sama sekali, umpat gue. Si Inggit masih dendam tuh dijadiin si pen, makanya begitu, kata Altan sambil ketawa-ketawa gak jelas sama Hanif di sebelahnya. Ngomong-ngomong soal Pak Arya, bukannya lo disuruh ke ruangannya yang Git pas istirahat? Oh iya, mampus gue. Jam istirahat udah mau kelar. Pada akhirnya gue gak jadi nemuin Pak Arya di kampus tadi karena jam istirahat yang udah habis dan udah masuk mata kuliah berikutnya. Gue memilih pulang duluan ke apartemen karena ngapain juga gue nungguin Pak Arya yang masih ngajar sampai malam. Gue memandang cincin di jari gue dengan pandangan menerawang. Ya, bagaimanapun di dalam apartemen ini, status gue adalah istri dari dosen sengak non-killer itu. Jadi gue tetap pakai cincinnya. Gue melihat masakan apa yang bisa gue masak dengan bahan-bahan yang ada di kulkas. Ternyata Pak Arya udah banyak beli bahan makanan siap olah maupun mentah yang ditaruh di kulkas. Tapi gue nggak tahu cara masaknya. Setelah berkutat di dapur selama 1 jam, akhirnya masakan gue jadi. Cuman telur dadar dan mie instan. Lagi pula jarang-jarang gue menyentuh dapur. Masih syukur seharusnya dia gue masakin. Syukur-syukur dia mau makan, kalau enggak ya gue habisin sendiri. Panjang umur orang yang gue tunggu datang. Dia cuma melihat gue sekilas sebelum masuk ke dalam kamar. Dan gue mendengar suara air mengalir. Mungkin dia mandi. Selama dia mandi, gue menyiapkan nasi dan juga piring untuk kami makan. Gak lama setelahnya dia keluar dari kamar dengan penampilan yang jauh lebih segar dan juga wangi. Berbanding terbalik sama gue yang masih apek kena bau dapur tadi. Makan om, saya udah masak, kata gue. Dia mengambil tempat duduk di depan gue tanpa menyentuh makanannya. Tadi kenapa gak ke ruangan saya? Tanya Pak Arya yang membuat suapan gue berhenti di udara. Tadi saya makan dulu, dan waktu istirahatnya keburu abis, jawab gue. Kan bisa ke ruangan saya dulu sebelum kamu ngumpul gak jelas di kantin sama teman-teman kamu itu. Jadi dia tahu, umpat gue. Lagian kita juga masih bisa ketemu di sini om, gak usah dipersulit, jawab gue. Kalau kamu mau mencampur adukan kehidupan kuliah kamu dan kehidupan kamu di sini sebagai istri saya ya silakan. Saya juga gak akan mencampur adukan nilai kamu sebagai mahasiswa dan istri. Buset, nilai jadi istri gue pasti dapet sama dia, umpat gue.
Kehidupan pernikahan gue bisa dibilang susah-susah gampang. Gampang kalau di apartemen, susah kalau di kampus. Suami gue suka membantu jawab atau mencarikan buku untuk tugas-tugas kuliah gue, kecuali untuk mata kuliahnya. Gue benar-benar harus berjuang sendiri, kata dia. Padahal tugas dia yang paling nyusahin di antara yang lain. Ledekan antara gue sama Pak Arya dalam 2 minggu pertama ini emang masih dijadikan topik hangat, tapi seiring banyaknya tugas, semua perlahan menghilang. Gue jadi merasa lebih aman. Urusan rumah tangga, gue pun mulai sedikit berkembang. Gue lebih variatif dalam menyediakan makanan dan membereskan segala perabotan rumah. Kami memang menggunakan jasa laundry, tapi ada yang nggak kami laundry, yaitu dalaman yang kami cuci masing-masing. Ah, ini apaan? Teriak gue waktu menemukan dalaman selain milik gue di tempat biasanya gue menaruh pakaian kotor. Karena satu-satunya penghuni lain apartemen ini lagi di kampus, gue pun memilih buat nelpon dia. Halo om, ada apa? Saya lagi di kelas. Nggak ada yang pakai celana dalam laki-laki di apartemen ini selain om kan? Maksud kamu apa sih? Saya nemuin celana dalam om di tempat saya. Ya sudah, apa masalahnya? Cuciin sekalian. Ih, nggak mau. Haruskah kita membahas hal sepele ini sekarang? Di saat saya sedang mengajar di depan kelas. Tapi tunggu saya, sebentar lagi saya pulang. Dengan sedikit takut-takut, gue memegang benda keramat itu dan mencucinya. Setelah selesai dengan segala urusan rumah, Pak Arya pulang dengan wajah ditekuk kayak biasa. Dia langsung ngecek kamar mandi dan tempat pakaian kotor milik dia. Mana punya saya? Tanya dia ke gue. Gue pun menunjuk balkon apartemen yang ada di tempat jemurannya. Nyuciin punya saya nggak bikin kamu kenapa-kenapa kan? Masalah sepele kayak gitu seharusnya nggak usah dibuat ribet dan sampai harus nelpon saya yang lagi ngajar segala. Entah ini kali keberapa gue diomelin sama dia. Gue masih amatir soal kehidupan antara suami istri dan Pak Arya nggak banyak membantu. Dia terus-terusan bersikap kaku dan malah ngomel. Saya kan belum pernah melihat barang-barang pribadi laki-laki sebelumnya, timpal gue nggak terima. Ya belajar, kamu harus terbiasa dengan itu. Gue pun masuk ke kamar untuk mengambil beberapa bra dan celana dalam gue sebelum gue melemparkannya ke tubuh Pak Arya yang langsung refleks menghindar dan menatap gue dengan aneh. Tiba-tiba di saat yang bersamaan, Iim dan Yuda membuka pintu apartemen karena mau menitipkan Yuto. Seketika mereka mematung dan mau nggak mau gue berusaha menjelaskan ke mereka. Gue juga ngalamin itu, tapi melihat kelakuan Pak Arya gue ngerasa posisi lo lebih sulit sekarang. Yuda agak mending waktu Yuto ada di tengah-tengah kami, kata Iim. Maksud lo gue harus punya anak biar kehidupan rumah tangga gue agak mending? Tanya gue ke Iim. Ya gimana ya, itu bisa jadi salah satu cara sih. Tapi sumpah, gue masih kaku sama dia, jawab gue. Tapi tadi Pak Arya lagi megang barang lo kan, tanya Iim. Ceritanya panjang dan itu gak seperti yang lo pikirin. Gue belum sejauh itu sama Pak Arya. Lo manggil suami lo sendiri kok gitu sih? Gimana pun, dia tetap dosen di mata gue. Mau sampai kapan lo nyembunyiin semua ini? Sampai gue siap. Maaf kalau gue gak bisa ngambil tindakan seberani lo untuk mengakui pernikahan ke muka umum. Gue minta sama lo untuk pura-pura gak tahu tentang hal ini. Bisa kan? Gue akan diem, tapi cepet atau lambat semuanya pasti tahu gitu. Secara sengaja atau nggak sengaja kayak gue sekarang, dan gue harap lo terlebih dulu jujur sebelum semuanya terlambat, kata Iim. Pada akhirnya Iim dan Yuda pulang tanpa jadi menitipkan Yuto untuk pergi ke acara undangan. Hari ini gue lebih memilih untuk masuk kamar lebih awal karena mood gue lagi nggak baik. Gue cuma memekuk lutut gue dan bingung memikirkan tentang bagaimana kehidupan gue ke depannya. Kenapa harus ngaku sih, Pak? Tanya gue ke Pak Arya yang sedang membaca sebuah buku di samping gue dengan lirih. Saya nggak mau dicap jelek karena selingkuh sama mahasiswa saya sendiri. Padahal orang itu istri saya, kata Pak Arya sambil menutup buku yang dia baca. Bapak selalu mikirin diri sendiri tanpa mikir apapun tentang saya. Mungkin setelah ini enak karena terlepas dari segala tuduhan yang dilayangkan ke Bapak. Tapi gimana saya harus jelasin ke teman-teman dan juga pacar saya? Gue dengan sesenggukan, gue udah nggak tahan sama semua tingkah laku dia yang seenaknya. Udah malam, lebih baik kamu tidur biar besok pagi nggak kesiangan, timpal Pak Arya yang malah merubah topik pembicaraan. Oh iya, saya lupa, besok dosen pertamanya galak, jawab gue sambil menutupi tubuh gue dengan selimut dan memiringkan tubuh untuk membelakangi Pak Arya dan menghapus air mata. Orang yang kamu omongin itu ada di sini, dan dengar omongan kamu, tegur Pak Arya. Gak baik ngomongin orang di belakang, apalagi suami sendiri. Jadi mending di depannya aja, jawab gue cuek. Akhirnya gue nggak telat karena bangun lebih dulu. Gue juga sempat membuatkan dia kopi dulu tadi pas waktu dia lagi mandi.
Dan gue memilih untuk berangkat duluan dibandingkan harus mengambil risiko kalau dia nggak mau nganter gue. Tugasnya dikumpulkan, kata Pak Arya yang membuat semua mahasiswa mengambil makalah yang dibuat dari dalam tas mereka. Gue sekarang panik karena makalah gue nggak ada di dalam tas. Gue coba mengingat-ingat di mana terakhir gue menaruh makalah itu, tapi lupa. Git, lo nggak ngumpulin? Tanya Rara heran. Punya gue ketinggalan, jawab gue hampir nangis. Masalahnya itu makalah yang gue selesaiin sendiri tanpa campur tangan Pak Arya sama sekali, dan makalah itu udah jadi cukup lama. Ada yang belum mengumpulkan? Suara Pak Arya terdengar di segala penjuru ruangan yang membuat keadaan kelas menjadi senyap. Gue mengangkat tangan dengan takut-takut. Saya, Pak. Semua mahasiswa menatap horor ke arah gue. Pak Arya memang bukan dikenal sebagai dosen murah hati yang suka toleransi. Kenapa? Ketinggalan, Pak, jawab gue. Nanti ke ruangan saya. Baik, Pak. Saat gue berjalan menuju ruang dosen, gue ketemu sama Joanna yang langsung menarik gue ke arah kantin. Di sana teman-teman gue yang lain udah berkumpul termasuk Kara. Gue semakin merasa panik sekarang. Takut Iim ataupun Yuda bilang ke mereka semua tentang status gue yang sekarang. Kok muka lo gitu sih, Git? Tanya Calvin begitu gue bergabung di tengah-tengah mereka. Kena masalah lagi dia sama Pak Arya, jawab Altan enteng yang langsung membuat Iim dan Yuda menoleh spontan ke arah gue dengan pandangan bertanya. Kenapa emangnya? Tanya Iim yang membuat gue sedikit salah tingkah untuk menjawab. Tugas dia ketinggalan, jawab Rara mewakili. Gak biasanya kamu lupa, apalagi ini mata kuliah Pak Arya, kata Kara yang gue jawab dengan senyuman kaku. Aku cuma lupa kok karena takut kesiangan, jadi aku buru-buru, jawab gue. Lusa ulang tahun gue, jangan lupa lo semua datang ya, kata Altan. Serius lo nyewa spot bar? Tanya Juna. Iya, kan ada pertandingan seru. Nggak boleh kelewatan lah walaupun lagi party, jadi sekalian aja, jawab Altan santai. Anak gue gimana? Tanya Iim. Titipin aja sih Ella ke nyokap lo dulu semalam doang ini, usul Hanif yang disetujui oleh Juna dan Kelvin. Acaranya malam ya, Tan? Tanya gue ke Altan. Ya iyalah, lo pikir gue anak balita yang bikin acara ulang tahun pas sore? Tanya Altan balik. Gue pasti harus izin sama Pak Arya dulu dan dia belum tentu ngizinin, umpat gue. Gue nggak janji ya. Ah, nggak asik, teriak mereka semua spontan. Kenapa Singgit? Tanya Joanna penasaran. Gue nggak yakin bisa soalnya, jawab gue sambil nyengir canggung. Parah lo. Masa lo nggak bisa sih? Iya, Mama Yuda aja yang udah berkeluarga aja bisa, kata Calvin. Gue nggak bilang bisa, tapi gue usahain timbal Iim. Gue juga akan usahain, Tan, jawab gue. Mau aku jemput? Tanya Kara. Gue menggeleng sebagai jawaban. Nanti aku kabarin lagi, oke? Sekarang aku mau ke ruang dosen dulu. Bersambung.